Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Bu. Baik, sebelum mulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Ya, Siapa saja yang tidak hadir hari ini? Ahmad, Bu, izin. Terus, Aminah, Bu, sakit. terus yang lain? Yang lain hadir, Bu. Baik, anak-anak sekalian, kita langsung ke materi kita hari ini sesuai yang disampaikan dulu ya. Rasanya hari ini kita akan membahas tentang iman. Anak sekalian, sama-sama kita ketahui, mungkin anak sekalian sudah sering dengar pengertian dari iman itu apa. Iman ini sering kita dengar yaitu percaya, yakin, benar artinya cara bahasa percaya, yakin, dan kesempurnaan dari iman. Jadi ini definisi yang sempurnanya. Kesempurnaan dari iman ini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu mengikrarkan dengan lidah, dengan lisan. Dan yang kedua itu mentasdikkan dengan hati. Dan yang terakhir melakukan dengan anggota badan. Melakukan Jadi anak sekalian, bagaimana sih contohnya dari kesempurnaan kita ini? Contohnya itu yaitu rukun Islam yang pertama apa? Mengucap 2 kalimat syahadat. Itu bisa kita jadikan contoh. Yaitu syahadat itu kan terdiri 2 kalimat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi anak sekalian, itu bisa kita jadikan contoh. Yang pertama kita mengikrarkan dengan lisan. Tadi kita mengucapkan itu sudah termasuk contoh yang pertama. Yang kedua, mentasdikkan dengan hati. Bagaimana sih Bu mentasdikkan dengan hati itu? Jadi mentasdikkan dengan hati ini adalah kita meyakini dalam hati kita, sesuai dengan pengertian tadi, meyakini, percaya bahwa dari pengertian dari 2 kalimat syahadat tadi, bahwa aku bersaksi, kita yakini dengan hati sepenuh hati, tidak ada keraguan di dalamnya, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu sudah masalah kedua, kita meyakini dengan hati kita. Selanjutnya yang ketiga, melakukan dengan amal perbuatan atau perbuatan hukum. Contohnya itu dengan adanya tadi keyakinan kita, dengan adanya tadi kita percaya ini, maka kita pasti akan melakukan segala perintah dari syahadat tadi, yaitu aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kita pasti akan melakukan perintah Allah, melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah contoh dari yang poin ketiga tadi. Jadi anak-anak sekalian, coba kita lihat ya bagaimana keseharian kita, bagaimana perlakuan kita sehari-hari. Apakah kita sudah mencapai kesempurnaan iman ini atau belum? Jika belum, maka bisa memperbaikinya. Yang pertama kita tasbihkan dengan lidah, dengan lisan.
Yang kedua, kita meyakini dengan hati, dan yang ketiga, yang hati melakukan dengan amal perbuatan. Itu melakukan segala perintah dan menjauhi larangan. Biasanya yang ketiga ini yang sering kita pura-pura tidak tahu, sudah tahu tapi tetap harus tahu. Contohnya seperti sholat. Jadi sholat itu kan salah satu perintah Allah yang wajib kita kerjakan. Mungkin masih banyak dari kita lihat di luar sana. Mungkin dari laki-laki itu tidak ada halangan ya kalau tidak sholat. Kalau wanita mungkin ada halangan. Jadi kalau laki-laki tidak sholat itu kita sedikit melakukan kesempurnaan yang ada tadi. Selanjutnya, mengapa sih Bu kita harus beriman? Itu timbul pertanyaan ya. Jadi kalau dijelaskan ya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186, yaitu Allah itu dekat dengan orang-orang yang beriman. Jadi jika Allah sudah dekat dengan orang-orang yang beriman, mengapa kita tidak beriman? Gitu. Karena yang kita lakukan di dunia ini adalah mencari ridho Allah, dan tujuan akhir kita pasti sejauh mana kita pergi, tujuan akhirnya pasti adalah kematian yang akan kita jalani sendiri. Jadi agar mendekatkan diri kita kepada Allah, dan dengan adanya kita beriman ini pasti akan menjauhi kita dari segala perbuatan buruk dan tidak baik, dan kita pasti akan mendorong terus memotivasi kita agar berbuat baik. Siapa saja yang beriman? Ya, beriman itu diwajibkan untuk setiap umat muslim. Baik, mungkin hanya sampai sini pertemuan kita kali ini. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di minggu depan ya. Ibu minta maaf jika ada kesalahan. Cukup sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.